Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Hola netizen yang tercinta, Zanza Bella yang kerap berseteru dengan Nikita Mirzani tiba-tiba saja menyebutkan bahwa Nikita Mirzani ada di ambang pintu penjara karena ada kasus besar menanti. Hal tersebut dirinya ungkap setelah laporannya terhadap Nikita Mirzani beberapa waktu lalu harus di SP3 atau dihentikan karena ada beberapa alasan tertentu. Lantas, Zanza Bella juga menegaskan terkait dirinya yang disebut tidak memiliki uang oleh Nikita Mirzani. Menurut Zanza Bella, justru sebaliknya, Nikita Mirzani lah yang tidak memiliki uang namun tetap menghina orang lain miskin. Melihat hal itu, Nikita Mirzani diduga memberikan respon menohok untuk komentar Zanza Bella. Menurut Nikita Mirzani, dirinya kini sudah sejahtera dan berkecukupan. Hal itu lantaran menurutnya bahwa kontroversi yang dibuatnya dengan orang lain mempunyai dampak yang justru menguntungkan dan membuat bahagia karena uang yang ia peroleh semakin bertambah. Hasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Oke. Dulu sebelum pandemi, endorse itu gila banget gitu. Cuman menurun ketika pandemi itu hadir. Soalnya kan semua orang kan sekarang merasakan kerugian, susah untuk menjual barang gitu. Jadi dulu tuh waktu belum pandemi, aku penghasilan endorse aku setiap aku ribut itu lumayan. Setiap ribut lumayan penghasilannya meningkat. Iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagian ya bingung lah sama netizen-netizen ini. Sudah pun dimaki-maki Nikita Mirzani, sudah pun dimiskin-miskinkan Nikita Mirzani, sudah pun dicaci maki, dikasta-kastakan paling rendah oleh Nikita Mirzani, masih mau juga nonton live-nya. Bodoh kan? Bodoh kan, sayang kuotamu nonton live-nya Nikita Mirzani. Emang apa yang kau dapat dari Nikita Mirzani itu tadi? Apa yang kau dapat? Kau melihat bibirnya yang domble itu senang kau, atau melihat kecongkaannya kalau ngomong? Kok mau kau terus kau rekod terus kau jadikan postinganmu di TikTok? Kenapa kau mau? Sedangkan dia sendiri loh sudah ngomong, netizen ini, masyarakat miskin ini senangnya rekod terus dijadikan postingan. Kok mau? Aduh Mbak, jujur ya, mendengar ini saya terus terang, saya merinding gitu. Kalau saya sifatnya begini, ketika saya ribut terus sana sini, saya malu loh. Saya punya satu hal, pemikiran gitu loh. Aduh, enak nggak ya aku ke sana, sementara di sana aku punya musuh, di sana aku punya musuh gitu loh. Jadi hidup saya nggak tenang. Kalau saya tuh gitu. Dan malam-malam saya sebelum tidur pasti saya gelisah gitu loh. Aduh nggak enak ya, tadi gini ya. Tapi kok Mbak kayaknya bangga gitu loh. Nah, hal inilah harusnya kita bisa belajar loh Mbak. Belajar bagaimana memahami kehidupan ini. Makin hari makin tua, nggak makin muda gitu loh. Dan orang-orang yang saya tahu ya, banyak loh Mbak, orang-orang yang kaya ya di Indonesia ini, bukan hanya Mbak sendiri. Tapi ketika saya melihat, menaruh rasa hormat ya, sikap rendah hatinya, sahajanya, dan tidak sombong, pastinya tidak membanggakan, membusungkan dada aku kaya gitu loh ya. Yang menilai Mbak kaya itu bukannya Mbak sendiri, orang lain ya. Satu hal juga Mbak yang Mbak harus ketahui ya, adakah sesuatu yang salah di diri kita ketika kita tidak sama dengan orang lain ya? Sorry ya, maaf ya, ini usul. Coba sekali-kali datang ke ustadz atau apa ya, atau psikolog, ada sesuatu, ketawa Pak Asep, adakah sesuatu yang belum terselesaikan gitu loh ya. Biasanya kalau lazimnya perempuan itu malu kalau ribut terus tuh ya, malu banget, nggak enak kalau apalagi kita sudah umur ibu-ibu. Aduh, gimana kata orang, gimana nanti anak saya, gimana, itu loh mestinya yang dijaga ya. Aduh, lagian harta tuh Mbak nggak pernah cukup ya. Lagian apa sih yang harus dibanggakan? Enak nggak Mbak? Misal maaf, ketika kita meninggal ya, orang tuh bukan malah innalillahi, bukan,
malah, oh si anu ya, alhamdulillah, kurasa nggak enak ya Pak Asep ya. Kalau saya risih gitu loh. Aduh, ini pemikiran menurut saya, nah nggak tahu deh saya. Tapi yang penting Mbak, sesama manusia saya harus mengingatkan ya, bahwasanya ketika Mbak seperti ini, saya rasa orang juga rada-rada agak, ada apa ya? Kok tidak seperti kebiasaan kita bangsa Indonesia ya, orang rakyat Indonesia ini ramah tamah, sopan santun, menjaga sekali attitude ya, kecuali kalau urgent banget sudah ya sesuatu yang menyangkut misalnya mempertahankan diri, mau di orang atau apa ya wajar kita mau lawan ya saya. Kalau Allah, jangan gitu ya Mbak, kita ini hidup ini kan harus tahu tenggang rasa, bagaimana menghargai orang. Kalau saya jujur ya, ketika saya salah, ibu saya tuh paling cepet marah-marah ke saya, spontan, tanya spontan. Jadi kalau pemikirannya tahu sih, saya nggak tahu ya Mbak Nimir. Pesan saya gini loh, Anda tidak selamanya sehat, Anda tidak selamanya kuat, Anda tidak selamanya hebat ya. Kita ini punya sesuatu yang mengatur, ketika itu dicabut nikmatnya, habis lu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kasus Vina udah sampai mana? Kayaknya banyak banget ya yang ikut nimbrung ya. Ada dari artis lah, dari influencer lah, dari pengacara dan sebagainya. Saya tadinya nggak mau berkomen guys, karena apa ya, udah terlalu banyak gitu loh. Oke, tapi karena ada satu yang namanya orang yang selalu bikin sensasi, yang menyinggung-nyinggung masalah polisi yang bisa dibayar, saya pasti berkomentar. Karena bagaimanapun juga saya banyak kontribusi kepada para polisi. Saya ngajar orang-orang polisi atau polisi-polisi saya ngajar. Jadi saya merasa tersinggung juga ada polisi yang bisa dibayar untuk seorang Nikita Mirzani. Katanya dia bilang, adalah pokoknya menyakitkan kalau menurut saya ya. Nggak pantas diucapkan lagi gitu loh. Ya walaupun dia bilang oknum, tetap aja oknum yang bisa dibayar oleh oknum seperti dia gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak usah ikut campur dan nggak usah ngejelek-jelekin polisi. Bagaimanapun juga polisi tetap banyak kok yang polisi baik. Jangan merasa kamu tuh di atas angin. Jangan merasa diri kamu lebih dari semuanya. Coba kamu melihat ke belakang seperti apa tampangmu. Menghina Peggy, bilang kuli bangunan lah, mukanya geradakan lah, dan apa sih? Jangan menghina-hina orang seenak jidat kamu, dan apalagi menghina-hina institusi polisi yang bisa dibayar lah, beginilah, begitulah. Mental polisi dianggap oleh kamu khususnya, ngerti? Jangan sampai mulut kamu itu menjebloskan kamu ke dalam sesuatu yang menyakitkan buat diri kamu, buat kehidupan kamu. Nggak usah mikirin orang, pikirin dulu keluarga kamu, seperti apa dia. Seorang ibu yang baik adalah ibu yang bisa mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Bagaimanapun juga seorang ibu seharusnya mampu melakukan atau mendidik anaknya menjadi seseorang yang bisa menghormati dia. Kalau tidak, ya begitu. Kita bisa lihat sendiri dan bisa menilai sendiri. Dan kamu bangga bahwa dari sensasi, kamu mendapatkan hasil pundi-pundi. Seperti itu. Uang kamu didapat dari hasil bikin sensasi. Nggak lucu, oke? Saya ikut berkomentar karena kamu menyinggung masalah polisi. Karena saya bagian dari polisi itu. Paham kamu? Salam, Rita Gading. Itu ada seseorang bernama Sansabella. Itu dia seorang selebgram yang mendiskreditkan nama Nikita Mirzani yang dikatakan itu akan masuk penjara. Ini adalah hal-hal tuduhan serius yang tidak pada tempatnya dan tidak ada haknya seorang yang bernama Sansabella atau selebgram ini itu mengungkapkan hal negatif terkait Nikita Mirzani. Itu bukan kapasitasnya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat, menyarankan kalau memang Nikita Mirzani ingin mengambil langkah hukum terhadap orang ini, itu cukup memungkinkan dengan beberapa pasal, terutama Undang-Undang ITE. Karena jelas ini sudah disebarluaskan dan orang ini tidak berhak untuk menyebarluaskan apapun peristiwa hukum yang sedang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Itu saya, Advokat Dr. Togas Tumorang, apabila dibutuhkan, saya siap membantu Nikita Mirzani. Jadi, sekali lagi, bagi siapapun masyarakat harus ataupun wajib hati-hati, jangan membuka aib seseorang di muka umum tanpa
izin dari yang bersangkutan. Apalagi dibuka ke muka umum, itu bukan atas dasar perintah undang-undang. Yang boleh melakukan itu adalah daripada institusi penegak hukum. Dan itu pun yang berhak membuat satu berita ataupun rilis hanya humas daripada institusi tersebut. Jadi terkait yang beredar ini, mohon segera bisa jangan lancang mulutnya seenak-enaknya menyebut seseorang bernama Nikita Mirzani diambang masuk penjara. Itu nggak boleh, itu nggak baik. Itu aja, ini semacam edukasi, semoga bermanfaat dan kita wajib hati-hati. Sekali lagi, saya Advokat Dr. Togas Tumorang sangat menyayangkan dari adanya viral video seorang yang bernama Sansabella yang diduga seorang selebgram. Shalom.